Ya, depannya itu Bang. Allahu Akbar. Bukan laskar jihad. Repot. Gimana ya? Ada baiknya aku memulai satu kalimat yang aku selalu katakan berulang kali kepada semua orang, semua angkatan, yaitu ketika kamu datang kelihatan muka, maka pergilah kelihatan punggung. Tahulah etika, maksudnya adalah ketika kamu datang berbaik-baikan, mengucapkan salam, seharusnya ketika kamu pergi juga berbaik-baiklah mengucapkan salam. Jadi tidak menimbulkan masalah. Nah, selama 12 tahun, selama 20 tahun karirku, aku mengatakan dengan kalimat seperti itu, sehingga sore ini sebetulnya atas nama pribadi aku sebetulnya ingin pamit. Karena teknis, de facto aku sudah bukan orang Trans TV, bukan orang news. De jure-nya tinggal tunggu gongnya tanda tangan dan terima duitnya. Tentu saja. Dan seperti itu. Aku nggak ingin banyak ngomong karena kalau dijabarin sebetulnya akan panjang, rumit dan macam-macam. Tetapi hanya aku ingin mengatakan satu hal: 12 tahun yang menyenangkan. Serumit-rumitnya di sini, manajerialnya, orang-orangnya dan macam-macamnya. Tetapi aku senang ditemanin kalian selama di sini. Apapun angkatan kalian, berapapun usia kalian, sebuah kehormatan buat aku bersama kalian. Aku pikir itu aja. Aku nggak, sekali lagi aku sudah tidak tertarik untuk menjelek-jelekan. Suka tidak suka, ada tidak sukanya. Tetapi kalau ditanya apa sikapku dua. Sejak awal dari hari Jumat sampai sekarang sikapku dua, dan sampai kapanpun dua. Bahwa saya senang di PHK, disuruh pensiun dini, apapun bahasanya, itu kan persoalan bahasa, intinya esensinya sama aja gitu. Nah, bahwa saya disuruh pensiun dini dengan dikasih uang, artinya ada kompensasi, itu saya senang. Saya senang karena berada di kloter pertama, jadi anak-anak pertama yang kena itu ada yang shock karena ada yang single parents, ada yang macam-macam shock, tetapi ketika ketemu aku coba jelaskan dari sisi perspektif yang lebih positif. jangan sedih, kamu gak usah sedih, karena sebetulnya kita adalah kelompok yang beruntung. Dan aku makin yakin dengan keyakinanku setelah ketemu dengan HRD, diterangkan komposisi, hitung-hitungannya, perkaliannya, dan jumlah yang aku dapat dengan formula yang mereka sodorkan. Sebetulnya aku sudah happy, keluarga aku happy, gue happy. Nggak ada masalah, jadi sebetulnya nggak ada masalah, aku makin yakin. Terus kemudian aku makin yakin lagi, karena alasan yang diajukan itu tidak kuat ke aku dan ke anak-anak 25 ini, assessment dan PA. Jadi ada saling lempar-lemparan dan sebagainya. Alasannya tidak kuat, kelemahanku di mana, tidak bisa di breakdown. Jadi aku pikir, oh ya, aku nggak ada masalah. Aku nggak ada masalah jadi dalam tanda kutip korban atau apapun, aku harus keluar, nggak ada masalah. Mungkin karena aku vokal, ngomongku keras, aku nggak setuju soal gaji, karena menurut aku itu aniaya dan sebagainya. Sebenarnya secara jujur, seluruh hati nurani di ruangan ini, apapun jabatannya, mau yang ubanan kayak Mas Gatot sampai ke bawah, tidak ada setuju soal gaji. Cuma persoalannya kan siapa yang berani ngomong. Aku berani ngomong, mungkin karena itu aku nggak disukain, jadi harus disingkirkan. Angkatan 25, kelompok 25 ini juga penting bagaimana perusahaan ini mengukur reaksi tiap orang, reaksi tiap orang dan reaksi terhadap perusahaan itu sendiri. Kami adalah kelompok berwarna, dalam 25 ini berwarna, ada yang paling tua, ada yang paling muda, ada yang paling kaya pengalaman dan ada yang tidak pengalaman, ada yang paling tinggi gajinya, ada yang tidak, ada yang ngototan, ada yang kalem, ada yang ribut, ada yang pendiam. Ketika 25 orang ini menjadi satu acuan, maka kantor sudah mempunyai, oh kalau berhadapan sama Hidayat yang grassroots-nya kuat, dia seorang kolonel di Lantenius yang pegang anak-anak, dia orangnya keras, ngototan, maka dapatnya seperti ini. Reaksinya dia kayak begini loh.
kalau dapat Mas Satrio yang aji kayak begini, reaksinya kayak begini. Jadi seperti aku udah terangkan terang-terangan ya, mereka sudah punya patokan. Secara moral sebetulnya aku setuju pada prinsip Iki, Satrio, dan ketika kita ngobrol, sebetulnya bagian penting dari kita, beban moral terberatnya adalah kita harus dapat banyak. Bukan persoalan karena jasaku, bukan karena setiap rupiah dan uang dari alatku yang aku taruh di program di sini. Setiap menit 24 jam 70 yang aku sediakan untuk sini, sistem yang aku bentuk, edukasi yang aku serahkan, pelatihan aku serahkan, bukan. Tapi ada hal lain bahwa ya kita harus tinggi. Karena ketika kita berhasil tinggi secara moral, kita punya tanggung jawab untuk menjaga kloter berikutnya supaya insya Allah tinggi. Tapi aku minta maaf ya, yang namanya juga berharap. Kan tetap bukan gue yang punya duit, gue akan dikasih duit juga. Jadi kalau gue rendah, bukan berarti kalian waktu anjing nih gara-gara Hidayat gue jadi segini penilaiannya gue, atau gara-gara Iki ya penilaian gue jadi segini. Ya punten, gue tetap berusaha, tetapi pahamilah bahwa secara moral pun saya tetap ingin menjaga kalian sampai ke bawahnya, supaya kalian pun dapat satu repositioning yang enak, yang nyaman dan seterusnya. Mudah-mudahan kami berhasil. Aku tetap mengejar nilai tertinggi. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalian komposisi toh dipaksa yang sekarang, dan aku kembalikan lagi. Apakah keluarga aku happy? Kalau happy, ya aku jalankan. Karena praktis, aku sekarang nggak bisa memutuskan sendiri kan. Karena aku harus berkonsultasi dengan pihak lainnya di keluarga. Supaya ya, yang seperti aku bilang, hidup yang terbaik itu sebetulnya win-win. Kalau kalian melihat aku keras dan sebetulnya kombatif atau agresif, tapi sebetulnya aku tetap menginginkan satu situasi yang win-win. Dan aku tidak ingin win-lose. Hal yang sama aku katakan itu. Aku pikir itu saja. Terakhir aku bilang satu hal yang paling penting di penutup ini adalah aku minta maaf dengan ucapan kasar dan perilaku. Karena kalau aku nggak nginjak leher kalian jadi tempe semua, nggak bakal kerja bener. Itu aja.